Ya, Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari mengatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto dipanggil polisi bukan karena sikap politiknya yang berbeda, namun demikian karena Hasto sering mengutip dan menyebarkan berita bohong alias hoak. Ya, yang pertama adalah ketika mengabarkan M. Kodari sebagai aktor di balik kecurangan Pilpres 2024. Yang kedua adalah hoak tentang hasil Pilpres 2024 di luar negeri yang dimenangkan oleh Ganjar Mahfud. Dan coba kita dengarkan pernyataan Direktur Indobarometer M. Kodari tentang Hasto Kristianto. Nah, konstruksi yang dibangun oleh Mas Hasto sekarang adalah bahwa dia dipanggil polisi karena sikap politiknya berbeda. Nah, mungkin pentingnya diskusi kita pada hari ini adalah bahwa dipanggilnya itu bukan karena berbeda pendapat, karena Anda mengutip hoax, karena Anda menyebarkan hoax. Nah, disitulah kemudian pasal itu muncul. Nggak ada pasal berbeda pendapat, artikel dan segala macam itu ujaran kebencian gitu. Ya kita lihat aja lah, mungkin perbandingan. Sekarang Rocky Gerung tuh secara proses yuridis pengadilan atas pendapat pernyataan dia gitu. Bukan hanya pendapat, caci maki. Caci makinya. Iya kan? Iya. Kan orangnya kan masih ada gitu loh. Ada dan bebas berbicara. Nah, karena begini, kita harus berbicara masuk kepada tadi urusan hoax atau bukan tadi, Bang. Selama tidak mengutip hoax yang betul-betul faktual adalah hoax, maka itu dalam tanda kutip masih belum masuk ke dalam koridor hukum gitu loh. Iya. Itu poin saya barangkali kalau buat saya kan udah ceritakan bahwa masalahnya bukan beda pendapat, tapi masalahnya adalah mengutip hoax. Iya. Buat saya yang jelas hoax adalah beliau mengutip saya soal kecurangan pemilu. Dari mana melakukan kecurangan pemilu? Itu semua kok kemauan rakyat kok, itu semua tren kok. Kalau soal akurat ya itu soal pintar-pintar baca data aja gitu, dan kebenaran aja. Kebetulan bahwa kok bisa gitu survei yang saya kutip pada tanggal berapa 5 Januari itu kok mirip dengan. Itulah M. Kodari yang mengatakan bahwa Hasto Kristianto adalah tukang sebar hoak, sehingga ya diperkarakan ya oleh pihak kepolisian. Hasto penyebar hoak, ya, menfitnah Presiden Joko Widodo tidak hanya sekali dua kali tetapi sering kali. Dan kita coba dengarkan pernyataan Hasto. Bagaimana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden, karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar. Udah pada mendengar belum itu? Belum. Ini. Saya menerima. Oh, mana si Chan. Tapi gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya, itulah tadi Hasto Kristianto yang menyebarkan berita bohong bahwa Pak Jokowi akan menggunakan kekuasaannya ya dengan membisiki sama KPK dan Polri. Sebetulnya ini video lama ya, bukan baru, dan ini sudah tersebar di masyarakat, dan namun demikian dijadikan politik oleh Hasto Kristianto. Jadi sudah sangat jelas sekali di mana menurut daripada
Daripada pengalaman-pengalaman terdahulu, Hasto Kristianto selalu menyebarkan hoaks sehingga ucapan dia sudah tidak bisa dipercaya mengenai tuduhan Pak Joko Widodo adalah merupakan kriminalisasi Baswedan. Bahkan kemudian saya diancam, informasinya A1, mau dijadikan tersangka itu kasus yang sangat tidak jelas. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang gitu, gue nggak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah lu usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk langsung gue dikuliahin. Satu nih kalau aku bilang, Jokowi itu jago gimmick. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut, saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda sadar betul menyampaikan? Sadar, saya menyongsong badai. Itulah tadi tantangan Hasto Kristianto yang menantang, bahasanya adalah menantang badai dengan menuduh Pak Joko Widodo mengkriminalisasi Anies Baswedan. Namun demikian pada kenyataannya warga tidak percaya dikarenakan Hasto sering bikin hoak alias berita bohong. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Sahabat lu, tolong lu bilangin berhenti bersuara keras sama. Itulah tadi Hasto Kristianto yang mengaku akan dijadikan target tersangka begitu ya. Namun demikian karena sering bikin berita palsu sehingga rakyat tidak percaya. Saya bongkar. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Anda Mas Hasto kalau ngomong 10 kali 11 yang nggak bisa dipercaya. Kami semua masyarakat Indonesia berharap Anda sungguh-sungguh ditangkap. Tidak bisa Anda pungkiri bahwa Anda menyembunyikan orang yang harusnya ditangkap oleh KPK. Itu fakta. Sudahlah Mas Hasto, apa yang Anda katakan itu semuanya tidak benar. Dan Anda terus lakukan ini, pasti partai Anda makin nyungsep. Karena kredibilitas Anda itu sudah nggak bisa dipercaya. Saya tidak tahu Anda mewakili Megawati. Kalau benar Anda mewakili Megawati, Anda lebih edan lagi. Ya, berarti Megawati dan Anda itu cuma 11-12. Sama aja, Mas Hasto. Pak Hasto bilang di podcastnya Akbar Faisal bahwa ia sedang diancam untuk dikriminalisasi. Perkataan ini menurut saya ya kita harus tanggapi dengan kritis. Kenapa? Bisa jadi ini pesan dari Pak Hasto bahwa nih, kalau saya ditangkap, artinya saya sedang dikriminalisasi. Padahal bagi saya belum tentu teman-teman. Kita tidak boleh selalu menafsir setiap politisi yang terkena tindak pidana adalah akibat dari kriminalisasi. Jadi nantinya, semisal amit-amit Pak Hasto ternyata ditetapkan sebagai tersangka, jangan kita langsung berpikiran bahwa Pak Hasto itu dikriminalisasi. Tapi ayo kita mari objektif, kita nilai, kita analisis. Kira-kira benar nggak Pak Hasto ini dikriminalisasi atau memang beliau ini membuat kesalahan yang berujung pada tindak pidana? Kan begitu. Karena bahaya sekali perkataan Pak Hasto ini. Bahayanya kenapa? Takutnya ternyata ia memang tahu bahwa ia ada salah nih gitu kan. Ya kita kan nggak tahu, ini cuma asumsi aja. Takutnya begitu, nanti tiba-tiba ditangkap, masyarakat berpikirnya, wah ini pasti dikriminalisasi karena Pak Hasto sudah mewanti-wanti di podcast. Padahal belum tentu kalau menurut saya. Karena takutnya ya framing-framing seperti ini bahaya sekali. Akhirnya orang-orang yang memang berbuat tindak pidana dan mereka adalah politisi, maka akan berakhir bahwa itu adalah kriminalisasi. Dan itu tidak baik. Jadi siapapun yang terkena tindak pidana, mari kita analisis. Kalau memang tidak ada bukti yang kuat, maka itu adalah kriminalisasi. Gitu ya. Dan bukti-bukti banyak, ada alat bukti, ada barang bukti, itu beda lagi. Itu bahasanya nanti. Gitu ya. Jadi begitu, dan saya harap sih semoga Pak Hasto tidak tertangkap ya. Karena saya yakin kok Pak Hasto adalah orang baik. Sekian, terima kasih. Jadi terbongkar ya guys, biang busuk selama ini. Kalian dengarkan baik-baik ini ya. Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi. Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Partai Coklat, termasuk saya sebut Pak Listio Sigit, yang bermain di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara. Itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik.
terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Jokowi. Terus di online, narkoba itu kan mendapat backing dari Partai Coklat, kemudian tambang-tambang ilegal. Semua tahu itu kan dimobilisasi untuk kepentingan dana pergerakan Pilpres. Sama ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Tapi ketika urusan seperti ini sama dikejar, saya melawan. Peristiwa 10 November, ribuan orang meninggal mengalahkan yang namanya bala tentara sekutu pemenang Perang Dunia Kedua. Mosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut. Saya bongkar. Pak Hasto bilang kriminalisasi Anies Baswedan itu instruksi Joko Widodo saat itu. Tapi Pak Hasto lupa di sini. Kita sebagai warga nggak lupa. ADART PDI Perjuangan mengatakan pasal 8.5, anggota partai yang bertugas sebagai presiden dan atau wakil presiden serta menteri dan atau wakil menteri dikoordinasikan secara khusus oleh ketua umum partai. Pak Hasto mungkin lupa soal ini. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi saat itu ngobrol dengan Pak Hasto terkait kriminalisasi Anies, itu Pak Hasto orang keberapa yang diobrolin begitu sama Pak Jokowi? Karena dalam ADART-nya sebelum keluar itu ya koordinasi dulu dengan ketua umum partai. Apapun yang keluar dari kader partai atau petugas partai itu harus berkoordinasi dengan ketua umum. Pak Hasto lupa soal ini, tapi kita rakyat di bawah tidak lupa soal itu.